Halo, selamat datang kembali di LS3 TV. Iya, Agung LS3 TV Dan Hendra juga LS3 TV. Ketemu lagi di Cabol Candaan Bola. Iya. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu sebelum Minta-minta mulu nih. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman ya, dengan keikhlasan hatinya ketika video kami lewat di beranda Anda, subscribe dong. Subscribe dulu dan Iya. jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. Iya. Ini kita membagikan hobi kita aja ya. Iya. Oh, iya. Tapi kan hobi kita juga harus didukung. Betul, harus didukung teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang hobinya sama, kita suka bola. Nanti komen-komen, nanti boleh kita ngobrol bareng juga boleh ya? kita ngobrol bareng. Mungkin Apa, pakai Zoom mungkin? Iya boleh loh. Nanti kita bikin member ya. Gile. Ya dah. Ya. Yang penting channel kita berkembang. Terima Iya, kasih iya. atas dukungan dari teman-teman Iya. yang belum mendukung. Kita tunggu Dukungannya. kliknya ya. Iya, Klik tombol subscribe, like-nya. like dan share ke teman-teman ya. Kayak gitu. Bahas apa nih? Aduh, kita mau bahas hal-hal yang terjadi di pertandingan ya. Betul. Kita nggak bicara menang kalahnya nih. Iya, betul. Kita nggak bicara menang kalah. Menang kalah mah udah biasa. Udah ya. biasa. Kalau nggak main, Iya. nggak menang atau kalah lah. Iya. Bisa jadi seri. Kalau nggak main ya nganggur. Gimana nih? Atau diberhentikan liganya. Itu mah Liga 2. Oh iya. Iya ya. Liga 2 ya? Iya. Habis sponsor atau kenapa tuh? Sponsor sih kali ada ya. Cuman kayaknya supaya Liga 1 nggak ada yang degradasi aja. Iya, bener. Iya, bener. Nggak tahu lah itu ya. Nggak tahu lah. Nggak tahu. Ter- Kita nggak bahas. Tergantung yang kuasa aja kalau gitu deh. Oke. Ini ngomong-ngomong ada nih pemain yang baru mendapatkan kartu merah dalam karir profesionalnya. nih. Dan itu langsung kartu merah ya, tanpa Iya. kartu kuning dulu apa-apa, ini langsung otomatis Kartu merah dan itu ganjarannya tiga kali tidak bermain ya. main ya, Tiga betul. boleh ya. Ya betul, untuk Nggak tahu tuh ada hukuman tambahan nggak, biasanya ada tuh denda kah atau apa, biasanya suka ada tuh. enggak sih biasanya kalau Enggak ya? kecuali kalau memang dia udah menghina perangkat pertandingan tuh baru Kita ngomongin siapa? siapa? Pemain MU. Siapa nih? Casemiro. Casemiro ya. Iya betul. Jadi dia selama karirnya nih Baru dapat kartu merah nih. Jadi dia di Manchester United baru 30 pertandingan, di Madrid tuh kurang lebih 360 berapa pertandingan gitu, sangat banyak sekali Lama Casemiro juga ya. ini. Sama Benfica dan Madrid itu kan dia dulu di Benfica di Porto ya, dulunya di Porto kemudian di Madrid. Nah, itu ini karir yang pertama kali dia langsung dapat kartu merah. Dan dia itu sepanjang karirnya dia selalu mempelajari wasit kan, yang terkenalnya itu dia bagaimana wasit agar tidak memberikan kartu. Tapi Yeah. ketika dia pindah ke Manchester United dia lebih galak ya. Apa? Enggak, karena mungkin Kenapa tuh? kultur sepak bolanya kan, kalau menurut gue sih, kita ngomong misalkan kita nggak ngomong Liga Portugal ya, nggak terlalu inilah. Portugal atau Spanyol. Mungkin kalau kita ngomong Spanyol dibandingkan dengan Liga Inggris kayaknya emang lebih keras ya, lebih keras keras ya. Karena lebih mungkin ini ya dari ya mungkin gaya bermain pun kan berbeda ya. Iya. Kalau gue dengar gitu ya, maksudnya tuh ininya mungkin dia harus menyesuaikan. Kalau misalkan dia ya kan ada nih di wasit-wasit tertentu di Inggris dikit-dikit kartu apa-apa gitu kan, ada yang begitu juga. Iya, mungkin. benar, dikit-dikit Yang kartu. mungkin kalau menurut gue sih kebetulan lagi dapat apesnya aja mungkin. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan dalam cerita yang gue bacanya itu kan dia sebenarnya kan membela pemain Manchester United atau pemain Brazil itu sendiri ya. Iya, Si mungkin- Anthony ya. Ya mungkin dia ada ini ya, ibaratnya merasa satu Iyalah, negara, iya, satu klub, ibarat gitu. satu klub, dan yang paling penting itu satu negara dan satu timnas kan sama dia. Jadi ketika dihajar sama pemain siapa tuh namanya? Pemain Crystal Palace. Crystal Palace ya, itu si Anthony ya, dan tidak dikasih kartu kan. Tidak dikasih hukuman apapun Hukuman gitu. apapun. Emosi nih, Emosi. Kayak di liga mana ya kayak gitu. Ya intinya sih mungkin lebih ke inilah, lebih ke membela ya. Iya, emosi memuncak seperti itu. Jadi
Sebenarnya dia waktu awal sih tidak mencekik ya. Jadi waktu awal ini dia hanya mendorong si yang menekel si Anthony ini, hanya mendorong aja agar jangan ribut dengan si Anthony-nya. Tapi tiba-tiba datang si pemain tengahnya ini nih, pemain tengah dari Crystal Palace, dan sehingga dia mencekik secara spontan si backnya ini gitu. Iya, Dan makanya tuh. Jadi ya itu kan kejadian-kejadian yang singkat ya, kalau kita lihat paling hanya kisaran berapa detik aja menghasilkan kartu yang ya merugikan lah, tentu merugikan untuk Manchester United ya. Dan ini untungnya ya berdasarkan komen dari si Erik Den Haag pun dia memberikan komen bahwa memang itu sesuatu yang disesalkan untuk Casemiro, tapi dia juga mengkritik wasit karena ada juga si Fred itu disikut juga, tapi nggak dapat hukuman gitu, kartu apapun si pemain Crystal Palace itu. Jadi intinya nggak adil lah ya. Iya mungkin ada si Erik Den Haag pun mengkritik wasit itu, dan mungkin apa bisa banding atau enggak sih kita nggak tahu ya, mungkin belum biasanya bisa kan biasanya bisa banding atau enggak tuh, setidaknya tidak 3 pertandingan paling nggak 2 gitu kan, dikurangi atau tapi emang kalau kartu merah langsung sih biasanya lebih dari 1 pertandingan ya. Iya biasanya kan 2 maksimal. 2 iya, cuman 3 mungkin 3 atau berapanya bergantung kepada pelanggarannya seperti apa mungkin. Iya betul. Coba sambil kita tunggu aja ya. Iya. Kira-kira kabar selanjutnya seperti apa, yang jelas sih Casemiro ya. Merugikan buat Manchester United, tapi sih harusnya harus sudah ada plan B-nya ya. Iya. Ketika Manchester United tidak diperkuat oleh Casemiro, mungkin ada yang lain yang bisa menutupi. Iya, untungnya ada Sabitzer ini yang memang dia ketika main di 10 menit terakhir dia menunjukkan performa yang bagus. Dia berapa kali sapuan bola, kemudian tackle-nya juga lumayan, overrunnya juga lumayan. Ya mungkin untuk Manchester United nanti kalau misalkan ini Sabitzer bisa menjadi salah satu pelapis dari Casemiro. Oke. Yang terpenting itu semoga keberuntungan menghampiri Manchester United. Betul. Oke. Betul. Ada lagi nih, itu Casemiro kita tinggalkan ya. Jadon Sancho nih udah main juga kan kemarin? Oh iya, Jadon Sancho juga udah diberikan kesempatan lagi main setelah disekolahkan dari Belanda ya, ke Belanda betul. Jadi dia sepulang dari Piala Dunia kalau nggak salah ya. Iya, dari Piala Dunia itu sama dia nggak ikut Piala Dunia juga. Nggak berangkat ya? Nggak berangkat kalau dia nggak dipanggil. Jadi dia setelah nggak dipilih sama si Southgate ini langsung disekolahkan secara tidak langsung oleh Erik Den Haag ke Belanda tuh. Mungkin dia untuk tahu bagaimana dia menjadi mengadaptasi permainan dari Erik Den Haag itu sendiri agar lebih paham ya seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau menurut gue sebegitu perhatiannya ya. Iya, Erik Den Haag ini sangat luar biasa ya kepada pemainnya ya. Sayang banget ya. Maksudnya itu yang pertama, terus yang kedua dia mencoba kemampuan si pemain ini sejauh mana sih, sepinter apa sih. Dan karena emang kalau kita ulas ke belakang, nggak murah juga Manchester United kan, itu beli 90 juta pound sterling, itu kan mahal banget. Iya. Pemain muda yang memang memang mungkin bagus di Jermannya. Pas dia ke Inggris dia gimana ya? Ya karena di Inggris kan seperti yang tadi kita bahas juga, mungkin ya karena kulturnya beda, keras, kemudian kompetitornya juga lebih bagus. Iya, harus adaptif lah. Harus adaptif, betul. Harus cepat adaptasinya dan harus cepat bisa menyesuaikan mental dan lain-lain seperti itu. Betul. Dan Erik Den Haag memang salah satu pelatih yang aware terhadap pemainnya. Dia bisa ke Marcus Rashford pun kan seperti itu dari awalnya tahun kemarin. Marcus Rashford benar itu ada perkembangan yang berbeda antara musim ini dan musim sebelumnya ya. Meskipun di 2 musim sebelumnya itu emang dia bagus ya. Bagus, tapi sempat menurun, dan ini sekarang udah bagus. Bukan sempat menurun banget gitu. Bahkan dia Erik Den Haag itu pendekatannya dia kan sangat luar biasa. Dia mengajak ngobrol pemainnya, apa sih yang lo mau, apa sih posisi apa yang lo memang bisa nyaman. Dan ketika mungkin setelah diajak ngobrol masuk Rashford-nya kan dia lebih
nyaman di sayap, main di sayap, dan itu bisa bisa berjalan dengan baik dan dia menghasilkan gol-gol terus untuk MU ya. Kemarin pun mencetak gol lagi gitu Iya kan. benar, itu luar biasa. Dia jadi pemain terbaik di bulan Januari ya. Iya, di bulan Januari ada kemungkinan mungkin di bulan Februari pun kalau dia stabil terus. Baru main. Nanti aja itu. Betul. Ada kemungkinan gitu kan. Iya. Kalau memang dia stabil terus. Ya pokoknya bisa jadi terbaik ada kemungkinan selagi dia bermain. Iya, betul. Ya, jadi Jadon Sancho ini kita kembali. Jadi nanti dia posisinya akan dirubah nih. Menjadi nomor 10 ya. Jadi nomor 10. Jadi karena siapa namanya Erik ten Hag memiliki pandangan dia bisa bermain sebagai nomor 10. Dia yang pasti bisa bermain sebagai sayap. Nomor 10 ini mau dicoba karena memang si Eriksen itu pun cedera ya. Nah, Iya. itu memang dia akhirnya harus mencoba itu gitu. Dan karena kenapa harus dicoba? Karena kanan kirinya udah bagus juga. Misalkan nih Rashford, ada Garnacho. Betul. Terus misalkan si Anthony ya. Anthony ada Bruno Fernandes juga di situ. Anthony kadang ada Bruno Fernandes atau ada Pellistri misalkan. Iya. Tapi sih kalau menurut gue mungkin lebih kepada gimana caranya pemain mahal ini tetap bisa bermain meskipun lu harus bergeser posisinya. Karena kalau lu tetap harus nunggu di sayap, ya lu kapan Terlalu mainnya? penuh kalau di sayap Iya, MU itu sebenarnya kan. Bahkan si Fernandes pun kan tidak sedikit jarang sekali ditempatkan di kiri kanan gitu kan. Kalau Rashford nggak main atau Rashford jadi di depan, Nah, baru dia kanan atau kiri. Kanan atau kiri kan si Ya. Fernandes Nah pun. itu. Iya, Jadi kan pilihannya bukan Sancho kan? Iya. Nah itu masalahnya. Masalahnya mungkin ya memang kalau jadi nomor 10 atau mungkin di belakang striker mungkin Sancho bisa lebih. Ya coba kita lihat nih. Coba kita lihat ya perkembangannya. Nanti ini kan akan dirubah nih sama Akan dia dirubah, nih. Coba kita lihat nanti kan ini pemain berkurang nih. Yang kita ketahuan aja Casemiro 3 pertandingan ke depan nggak akan main. Mungkin nanti kalau prediksi gue mungkin kalau memang Jadon Sancho di nomor 10 jadi mungkin 4 tetap sih. 3-1 tetap ya. Tetap Sabitzer mungkin sama si Fred ya, mungkin ya yang mengisi di Bisa situ. jadi. Harusnya di situ. Fred. Padahal Sabitzer harusnya menggantikan Eriksen ya. Cuman kita lihat aja nanti ya. Iya, Kita mungkin lihat. ya mungkin itu ya 3 Formasinya. pertandingan awal yang mungkin Bisa jadi seperti itu. iya, ya? belakang tidak ada perubahan, mungkin tetap si Wan-Bissaka, kemudian si Varane dan Martinez, kemudian si Luke Shaw di tengah, Fred sama si Bahkan ada kabar juga kalau si siapa namanya back yang dari Swedia. Aduh, siapa namanya ya? Ada. Ya. Swedia nih. Mau gimana nih? Itu posisinya akan digeser juga tuh ke tengah ke posisinya Casemiro. Oh, posisi Casemiro ya untuk Iya, siapa ya? karena untuk mengisi pemain tengah mungkin ya karena pemain tengah MU Ya. itu kan rata-rata kurang konsisten dan kayak Fred sama Iya, tentunya si- Fred ya. Kalau lagi bagus-bagus cetak sama gol. sama si itu juga McTominay juga sama kan iya kurang Victor Lindelof. kalau Victor Lindelof Iya, Victor Lindelof. Nigeria itu mah bukannya Victor Lindelof bukan Swedia. Swedia itu. Ya Victor Lindelof lah pokoknya. Iya, coba cek lagi nanti ya. Jadi ya mungkin bisa di tengah ya karena kan dulu Victor Lindelof itu kan sebenarnya pemain back sayap ya, back belakang kiri. enggak Iya. dia bisa kiri atau tengah. tengah, Nah, ya. makanya karena dia sering nggak bermain juga nih ada kemungkinan ada opsi digeser. Ya mungkin nanti Oke. Maguire di striker. Maguire nanti dia dibalikin dia. Maguire kan mau Inter Milan mau dia nggak mau juga. Iya, dia betah di MU katanya. Ya apa-apa, gajinya mahal. Iya, gajinya kan mahal di MU. Iya, makanya. Kecuali mungkin nanti kalau perpanjangan kontrak diturunkan lagi. Karena kan MU Kalau kalau nggak mau paling ya suruh mau pindah. tidak mau kan MU udah menggunakan plafon gaji kan. Oke. Seperti itu. Jadi ternyata itu Manchester United ya. Ternyata Iya. Manchester City pun pemainnya ada yang kabur nih. ya mungkin Joao Cancelo ya. cari tantangan baru juga ya ke Liga Jerman karena kan di situ pun dia udah banyak jadi cadangan juga, sering Iya. jadi tidak dimainkan Cuman juga. belum Liga Champion doang ya. Iya, ya mungkin dia ingin cari ini baru Tapi ya. dia benar itu di Italia banyak klub juga ya. Juventus, Inter Milan, terus ke Manchester City, sekarang ke apa namanya? Ke Munchen. Ke Bayern Munchen ya. Petualangannya. Dan dia udah bermain juga, udah ngasih assist juga tuh.
Iya, dia memang salah satu pemain yang bagus sebenarnya. Bagus. Bagus banget. Dan ya lihat setelah dia kabur kan kalah. Nggak ngaruh juga kali. Ya salah satunya gue rasa nggak ada back sayap lagi kan di depan. Iya, back sayapnya bagus ya Manchester City ya. Back sayapnya siapa sekarang setelah Cancelo kabur? Dicoba-coba kan yang lain-lain aja ya formasinya kan hanya coba-coba aja seperti itu. Bahkan belum menemukan yang fix. Belum menemukan yang fix kan. Dan dia pasti akan bermain terus gitu ya. Betul. Kalau dulu kan dia otomatis salah satu back sayapnya kan, dan yang memang tidak tergantikan. Tidak pernah tergantikan, dan dia selalu memberikan assist atau gol kan. Betul. Di tahun lalu tuh. Kita tahu lah Manchester City semua bisa cetak gol ya. Iya. Kecuali Pep Guardiola. Oke, itu untuk Joao Cancelo. Gimana kabarnya Jorginho nih? Debutnya langsung kalah ya. Iya, Jorginho ya. Aduh, Jorginho. Makanya jangan pindah. Kayaknya Arsenal mungkin ya salah satu mungkin pembelian yang cerdas, tapi salah satu mungkin pembelian yang bikin apes. Enggak lah, kalau itu kayaknya lebih kepada lagi apes aja lagi sih. apes aja. Ya mudah-mudahan aja ya lagi apes, dan mudah-mudahan terus apes. Ya, itu bukan berarti tidak mungkin ya. Iya. Siapa tahu kan mentalnya jadi turun semenjak kalah sama ini Everton. Iya, makanya. Kemudian mentalnya tidak bisa bangkit lagi. Jadi debutnya Jorginho kurang menyenangkan ya. Menyenangkan ya, diakhiri dengan kekalahan ya seperti itu. Padahal tim sebelumnya imbang ya. Setidaknya dapat 1 poin lah. Gak apa-apa, mungkin dia ingin cari tantangan baru dan bisa main di situ ya. Mungkin awalnya kalah dulu nih mungkin. Kalau juara kan gitu. Awalnya kalah dulu, sononya kalah lagi. Kesananya ya lihat aja nanti. Untuk Jorginho ya. Kayaknya banyak cerita ya kalau di tim Liga Inggris ya. Di Liga Inggris. Sebenarnya Marcus Rashford pun kita banyak cerita ya, seperti selebrasinya kan selalu dia menunjuk pelipis ya. Sering ditiru banyak orang kan, seperti si Ole. Tapi maknanya apa ya kira-kira ya? Jadi ketika dia ditanya sama Erik ten Hag, dia posisinya apa yang dia cocok, kemudian dia ingin main di mana. Akhirnya dia mungkin konsultasi dengan Erik ten Hag, ya Erik ten Hag cuma mengatakan fokus, dan dia menunjuk ke pelipisnya itu. Dan itu kata-kata itu selalu diingat sama si. Pokoknya lu intinya fokus. Lu mau posisi bermain di mana, lu fokus. Iya, fokus. Jadi mungkin si Rashfordnya, coach gue mungkin sukanya di kiri nih, lebih nyaman gue di kiri. Enak ya. Ya udah, kalau memang lu di situ, lu fokus. Mungkin gitu kata Erik ten Hag sambil menunjuk pelipisnya. Dan si Rashford pun ketika dia mencetak gol itu selalu berdiri di corner, dan dia menunjuk pelipisnya gitu. Jadi mengingatkan nasihatnya mungkin maksudnya ya. Iya, mungkin nasihat-nasihat si Erik ten Hag ini ya harus tetap stay fokus aja, dan itu ditiru oleh banyak pemain juga seperti Tammy Abraham di AS Roma baru mencetak gol, dan dia mengikuti si selebrasi Rashford juga. Kemudian si Kimmich di Bayern Munchen juga mengikuti selebrasinya Rashford, seperti show-nya Ronaldo banyak diikutin gitu kan. Bang Dodo ya. Ya, jadi Bang Dodo kayak yang di mall-mall sono. Aduh. Oke, itu untuk Rashford ya. Untuk Rashford ya, selamat lah. Selebrasinya menjadi ikonik dan banyak diikutin oleh pemain. Jadi dari mulai pemain muda sampai pemain tua seperti Kimmich. Sebenarnya sih lebih dari itu, lebih ke ini ya, kestabilan dalam permainannya. Betul. Maksudnya tuh dia ya intinya sih kalau Rashford kan termasuk pemain yang rentan cedera, tapi musim ini kayaknya aman nih. Aman. Itu yang pertama aman. Yang kedua, dia berkontribusi buat tim jelas dan cetak gol pula gitu. Iya, assist 1 gol. Dia selalu memberikan warna yang berbeda. Oke, itu untuk Rashford. Ini kita MU mulu nih. Kalau mantan pemain MU kira-kira gimana? Siapa tuh? Aduh, siapa ya? Siapa ya? Yang pindah ke liga terbaik di dunia nih? Al Nassr. Iya. Bang Dodo. Iya, Bang Dodo. Aduh, Bang. Iya, Bang Dodo memang belum memberikan impact apapun ya ke Al Nassr. Hanya baru 1 gol ya? Hanya 1 gol, itu pun lewat titik
penalti dan Emang penalti iya yang penalti kemarin? iya kemarin tuh hanya penalti aja jadi Penalti ya? penalti itu pun seri gitu kan jadi Oh iya benar. jadi dia 3 kali pertandingan ini 1 kekalahan 1 imbang 1 kemenangan seperti itu jadi Iya. ya Nanti yang keempat apa? yang keempat mungkin Yang keempat mau ngulangnya dari yang nomor 1, nomor 2 atau pengen nomor 3 ngulangnya? nggak tahu tuh nomor berapa. Karena kan pemain tengah apa namanya jadi gini ya mungkin ya seperti pelatihnya pun mengatakan si Rudi Garcia ini bahwa Rudi Garcia kayaknya pernah ngelatih Chelsea ya? iya pernah zaman dulu Bener ya? ya Roma tepatnya. oh iya, sorry. Iya, Iya, dulu Roma ya. Jadi dia pernah mengatakan bahwa Ronaldo ini ya entah mungkin ini hanya sebatas pujian yang ya formalitas saja. Ini pemain terbaik, tapi dia mungkin pensiunnya akan di Eropa katanya kan. Oh iya. Dan Dia itu nyuruh dia pergi lagi. iya sebenarnya secara tidak langsung kayaknya lu pergi aja deh ke tim lain yang di Eropa jangan di sini. karena gini ya mungkin pemain-pemain Arab ini pemain-pemain Al-Nassr ini ya seperti pemain MU kemarin terfokus hanya dengan Ronaldo sementara tim-tim lain itu punya motivasi lebih karena di situ melawan adanya Ronaldo untuk membuktikan bahwa gue menang loh lawan Ronaldo gitu. Iya. Padahal kan bukan lawan Ronaldo ya, lawan timnya ya. Iya, lawan satu tim kan. Iya. Cuma dengan ini pun ya semacam punya motivasi lebih ketika dia lawan Ronaldo itu. Karena mungkin ya namanya juga orang motivasi lebih ya tenaga Bisa aja ya. Tenaganya lebih skillnya lebih keluar kemudian dia bisa Ya kerja keras yang pun lebih keras, effortnya lebih luar biasa gitu kan. Jadi itu mungkin Bang Dodo di sana ya mungkin Arab ini atau Al-Nassr ini hanya bisa memanfaatkan untuk ininya aja jersey jualan jersey dan Instagram dan akun media sosialnya pokoknya tapi nggak apa-apa sih kan biasa. Itu kalau di Liga Inggris juga memang pemain dijadikan alat juga tuh iya kayak misalkan untuk penjualan jersey, merchandising atau misalkan mungkin untuk meningkatkan followers memang contoh kayak waktu 2017 Paul Pogba itu kan memang setelah eranya Ferguson Ferguson nggak ada terus pemain-pemain tuanya udah mulai pada pensiun kan akhirnya mau nggak mau Pogba datang lagi dan memang memberikan warna baru salah satu fungsi untuk menjual jersey dan media sosialnya memang itu media sosialnya ya nggak apa-apa lah selagi masih ada hal positif yang bisa dimanfaatkan yang bisa didapatkan tapi dalam permainan kayaknya enggak untuk Ronaldo. Betul, mungkin Ronaldo kayaknya sepertinya udah habis ya dari mungkin kayaknya kelihatan entah mungkin dokter gizinya ganti atau gimana ya. Jadi kayak kelihatannya kayak kurang power. Enggak sih, mungkin gini. Apa kurang tenaga ya permainannya. Yang pertama dia kan ambisi. Nah, mungkin dengan ambisinya itu lebih besar ambisi ya kan lebih tua tenaga akan semakin berkurang gitu mungkin motivasinya bagus tapi tenaganya nggak ada kan emang kan harus berimbang lah betul mungkin ya kembali lagi nafsu tidak sesuai dengan tenaga. Iya. Besar nafsu tenaganya kecil ngapain ya? Ngapain? Tenaganya gede nafsunya nggak ada juga. Iya kan? Percuma gitu. Harus sesuai. Harus sesuai mungkin. Oke. Iya. Itulah Bang Dodo. Bang Dodo selamat ya. Selamat di bermain di Al-Nassr nanti lama-lama geser nih. Kan itu udah di Timur Tengah, nanti kita lama-lama ke Barat. Mungkin ke Asia Tenggara. Kemana tuh? Persib ini cocok. Ya, itu harus jual apa dulu, itu susah dah. Oke, ya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah simak Cabol. Iya, Cabol. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk obrolan-obrolan. Ya kita bercanda aja ya teman-teman, sekali lagi kita bukan ngomongin mungkin teman-teman yang suka sama fansnya ini, fansnya mungkin Rashford, kita menceritakannya salah atau gimana, ya kita hanya hobi aja ya. Ya teman-teman nanti kasih kita beritanya nggak apa-apa. Kasih beritanya, kasih link nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kita bahas juga ya teman-teman, siapa lagi yang mau dibahas untuk momen di minggu depan ya. Minggu depan ya silakan komen aja sebanyak-banyaknya, nanti kita bahas. Nanti kita ikutin kata teman-teman. Seperti itu. Luar biasa. Yang penting tetap bersyukur.